Boleh, boleh. Tadi naik apa ke sini, Mbak Agnes? Kebetulan saya naik Gojek Ibu. Oh, naik Gojek tadi. Iya. Jauh? Jauh banget Ibu. Sebenarnya kan saya biasanya sepedaan, tapi akhir-akhir ini sepeda saya rusak, jadi saya harus Gojek. Oh, ngancur sepedanya rusak kenapa? Ini Ibu, karena turun mesin, jadi sepeda saya tuh nggak bisa dibuat jauh-jauh, karena sepeda saya gampang panas. Nah kalau panas itu udah nggak bisa dibuat apa-apa, jadi mesinnya tuh nggak bisa nyala. Jadi emang udah waktunya aja gitu ya? Iya. Makanya Udah lama lama kayak itu. dipakai. Iya. Tapi tadi Gojek habis berapa? Biasanya itu 45. Kalau dari rumah saya ke kampus itu 45. Tapi kalau dari sini tuh 35 itu. Oh, 35, ya lumayan ya. Iya. Terima kasih ya effortnya. Iya, Saya jadi sama Ibu, nggak apa-apa Ibu. jauh banget ojol lagi. Iya. Tapi nggak macet kan? Apa macet? Kan jam pulang kantor gitu. Macet, panas juga Ibu. Apalagi kan cuaca di Surabaya sekarang lagi panas-panasnya. Panas, malam juga panas sekarang. Iya. Apalagi kayak meskipun hujan itu kayak tetap panas. Jadi itu hujan itu kayak sebentar aja, nggak lama. Biasanya kan lama ya. Ini enggak Ibu, kayak kadang cuma beberapa menit. Tapi tetap panas ya. Itu bikin ini tahu, bikin sakit. Tapi Iya. Sekarang kan musimnya lagi banyak sakit, demam, terus. Ya tadi Mbak Agnes apa? Kuliah ya sekarang? Iya mungkin. Semester berapa? Masih semester 2. Sama ada semester 2. Berarti angkatan 2025 ini ya? Baru angkatan tahun ini ya? Benar Ibu. Ambil apa kuliah? Bimbingan konseli. Oh, bimbingan konseling. Iya. Calon-calon konselor ya. Amin. Seru kuliahnya. Alhamdulillah selama ini masih seru Ibu, karena masih awal-awal. Kayaknya seru sampai lulus. Amin. Semoga Amin aja. ya. Gak dapet spoiler-spoiler dari kakak-kakak tingkat gitu, kelas semester 5 gimana, semester 6 gimana gitu. Sebenarnya kalau spoiler itu banyak Ibu. Banyak ya? Tapi kayak ya udahlah, kita udah masuk kuliah itu juga harus dijalani. Iya Karena sih. emang kita sendiri yang mau kuliah, jadi kayak apapun rintangannya kita harus selesai. Bener sih, karena udah terlanjur kuliah juga, udah bayar kuliah juga ya di jalan Banyak Ibu. Sebenarnya saya juga takut kan, kayak dapat spoiler dari kakak kayak nanti kamu di semester 3, semester 4 kamu ketemu metode kamu susah loh, apalagi kayak kamu harus belajar sendiri tanpa bantuan orang lain, nanti kamu di situ tuh ketahuan sifat-sifat teman kamu gini kayak ya ampun, kayak ya udahlah dijalanin dulu ya, karena kan belum juga ya, belum ngerasain juga. Kalau dapet spoiler gini tuh nanti akhirnya jadinya was-was tau ya pas semester depannya. Jadi kamu semester 2 aja udah kayak ada takutnya gitu buat nanti ke semester 3 dapet spoilerannya jelek-jelek soalnya. Coba kalau spoilerannya bagus, pasti nggak sabar ya pengen ke semester 3. PP kalau ini ke kampus. Iya, PP Bu. Motoran aja tadi sejauh itu. Motoran sendiri sejauh itu. Tapi kalau misalnya ada ini apa namanya satu matkul gitu tetap PP. Tetap Ibu. Gak ada bareng temen gitu siapa nggak ada? Nggak ada yang deket sama teman-teman rumah. Nggak ada yang salah. Nggak ada. Jadi kayak kalau semisal ada matkul ya satu gitu, kayak karena saya juga ngerasa ya ampun matkulnya satu doang, kayak harus nanggung ya. Banget. Mending satu hari langsung 5 matkul gitu. Apalagi kalau semisal belum nanti matkulnya tuh batal kelasnya, kayak ya ampun itu kayak udah ngebut buat nyampe di kampus, ternyata sampai matkulnya batal, kayak ya bisa apa kalau nggak bisa cuma nahan dulu Ibu ya, nggak harus bisa sabar sih juga. Saya juga dulu ngalamin itu. Saya sudah sampai, saya malah berangkatnya tuh bukan dari Pasuruan, bukan dari Surabaya, tapi saya dari Pasuruan. Buru-buru sampai ke Surabaya. Begitu saya sampai Surabaya, sampai kampus saya, kelasnya tuh gatal. Di infonya tuh bukan karena saya telat baca WA apa gitu, enggak, tapi infonya emang diinfoin waktu udah di kelas gitu. Jadi waktu udah saya sampai kelas, saya tuh udah ada telat 10 menit atau 15 menit gitu. Terus teman-teman udah pada bilang gak jadi kelasnya online. Akhirnya kelas online itu kita jadi satu kelas gitu. Padahal kan kalau misalnya emang dari awal online kan bisa aja kita di rumah gitu kan, infonya lebih cepet gitu, jadi kita nggak usah buru-buru. Yang jauh-jauh ngomongin ini loh, kayak kamu ini kan kasihan kan. Ibu juga kan jauh dari Pasuruan. Ya tapi kan saya kos habis itu di Surabayanya, cuma buru-burunya aja dari Pasuruan. Nah kayak kalau PP gini, begitu sampai Surabaya Barat, habis itu udah
balik lagi. Iya itu nggak enak banget ibu. Iya, makanya kasihan. Tapi gimana kuliah? So far terus selain tugas? Menurut saya sih seru ibu. Alhamdulillah Seru. teman-teman di kampus juga pada baik semua. Alhamdulillah ya, teman-temannya cocok. Alhamdulillah cocok ibu sama ibu. Karena kan kayaknya di semester 2 angkatan 25 masih fase-fase adaptasi nggak sih? Saya di semester 2 ini kayak memperluas pertemanan gitu, jadi kayak nggak mau kayak yang gabung sama 1-2 orang aja itu enggak, tapi Mau yang rame-rame kalau gitu ya? bisa semua gitu, karena kalau misal banyak teman itu juga menguntungkan bagi saya. Kayak misal ada tugas yang saya nggak tahu, saya bisa tanya ke ibu ya, apalagi kalau dari luar kelas itu juga bisa. Saya juga kebanyakan teman dari prodi lain. Oh gitu ya, berarti Agnes temennya nggak cuma di kelas aja, luar Iya. kelas ada, prodi lain juga ada. Iya ibu. Oh jauh juga ya relasinya. Iya. Itu luar prodi, maksudnya prodi lain itu di luar fakultasnya Agnes apa di fakultasnya Agnes aja gitu? Banyak, ada yang di dalam fakultas, ada yang Ada di di luar luar juga? juga. Oh Yang di jauh luar juga ya? banyak. Wih jauh ya. Lumayan. Kenalnya dari mana gitu? Ya mungkin kebanyakan dari teman SMA ibu. Oh Terus iya dari kan, situ- Surabaya ya. Di situ kayak rata-rata teman saya tuh kuliah. Oh, kuliahnya pada banyak yang di mana? Karena sudah sih kan Saya di Indonesia. teman-temannya banyak yang kuliah di Indonesia. Iya, banyak yang di Indonesia. Kuliah lain juga. Berarti kamu yang di kampus barat ya? Iya yang di barat. Di barat. Deketin aku juga banyak ibu. Teman-teman yang di itu juga banyak. Karena kan kebanyakan di situ kan sosum ya ibu. Jadi kayak teman saya tuh sesuai jurusannya, terus habis itu sesuai waktu SMA itu pemilihan. Jadi mereka benar-benar sesuai dengan yang Lu waktu SMA tapi teman-temannya kan juga banyak berarti ya? banyak. Berarti Agnes kalau misalnya bergaul atau bersosialisasi gitu, ini ya nggak ada masalah ya, aman-aman aja ya. Alhamdulillah sama ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak apa-apa gitu sama teman-teman. Sama teman-teman di SMA juga masih berjalan lancar. Dan sampai sekarang lu masih kontak? Masih bu, Oh, masih? masih ketemuan gitu. Kalau misal ada waktu kita buat perjanjian itu gitu, Oh, oke. buat main. Jadi kayak meskipun kita udah nggak satu amatir gitu, kita masih tetap main. Oh ya seru berarti. Alhamdulillah. Kalau sama teman kuliah juga sering main, masih sering main. Kalau temen kuliah jarang ya, jarang main. Gitu. Ketemunya karena tiap hari ya. Iya, kadang itu kalau Udah nggak ada misal yang- keluar tuh cuma buat ngerjain tugas. Iya. Kadang di kosnya. Iya, tapi kalau sama teman SMA emang main ya, karena kan sudah nggak ada kegiatan bareng kan. Ya itu kan kadang kalau misal keluar tuh kita sama-sama ngerjain tugas. Oh sama teman juga, tugasnya masing-masing gitu Iya, ya. tugasnya masing-masing. Jadi kayak kita ya ngerjain sambil ngobrol gitu. Live update lah ya. Lah, tugas. Teman-temannya banyak yang dekat sama orang yang sama teman SMA-nya. Enggak, jauh semua. Oh, jauh semua. Iya, saya di utara. Kalau teman-teman saya itu kebanyakan dari barat, ada yang dari Sidoarjo gitu. Oh iya. Di bela-belain. Terus so SMA-nya sekolahnya di mana? Di SMA 21 sini. SMA di 21? tengah. SMA 21 tengah? Iya. Lu berarti jauh-jauh banget ya? Iya, jauh-jauh semua. SMA berarti mereka naik motor? Iya naik motor sendiri. Ada yang ngojek juga. Dari barat motor? Iya, dari barat ngojek. Ya, tapi kebanyakan sih pakai sepeda motor ya. Berarti kalau ngumpul di mana? Karena dia dari utara, dia dari barat, ada yang dari Sidoarjo. Ya nyari kafe-kafe di kota gitu. Ibu. Di tengah berarti? Kalau kayak gitu di rumahnya satu anak gitu. Jadi kayak tetap main di rumahnya. Di Kalau mana? misal, biasanya sih saya di ini daerah Manukan sama daerah Papis. Daerah situ. Jadi kan kayak Masih barat? Iya masih barat. Makanya kayak ya udah yang penting main ngobrol gitu kayak silaturahminya masih berjalan. Iya, alhamdulillah. Kalau teman SMP masih kontakan? Apa udah masih kontakan. Oh, masih kontakan? Iya masih kontakan. Kan sama temen TK itu juga Temen TK? iya masih kontakan, masih main, tapi mainnya tuh jarang ya. Kalau main itu cuma kayak waktu puasa. Jadi itu kita ada yang bukber, kita main. Terus kadang kalau misal ada acara-acara kayak reunian gitu, kita masih tetap kumpul main-main. Itu sama teman Iya, Masih sama reunian? masih. Kalau teman SMP itu
banyak event-event ya, Bu, kayak Oh, futsal, sportran, basket. iya. Di situ tuh kayak kita ngumpul-ngumpul ketemu, ya udah bicara-bicara, masih kontekan juga kalau ada waktu senggang itu kita main kayak main ke sekolah juga itu sering di SMP. Oh, main ke sekolahnya, Iya, ketemu masih. guru-guru gitu Iya, berarti ya? iya. Oh, iya, iya, iya. Berarti awet ya, Agnes nih kalau pertemanan. Iya, ada banget. Alhamdulillah dari temen TK loh. Iya, dari TK. Temen TK masih main, temen Itu SMA masih beda ada. Ibu. Enggak kayak misal teman TK terus ketemunya di SMP itu enggak. Jadi kayak meskipun apa TK-nya sama tapi SMP-nya itu beda. Jadi emang biar temen TK aja Iya, gitu. enggak nyangkut-nyangkut gitu. Kalau teman SMA masih main sekarang oke lah, karena kan masih baru 1 tahun kuliah gitu kan, baru berapa tahun lulus gitu loh. Tapi kalau teman SMP tuh udah agak jarang sih, soalnya saya sendiri juga kayaknya dulu waktu kuliah udah gak main teman-teman SMP deh. Kalau saya SD itu malah ini Bu, apa nggak pernah main sama sekali. Cuma kalau masih komplek itu masih tapi jarang banget gitu. Jadi kayak kalau lebih dekat itu sama temen SMP. Oh, lebih sama teman SMP. Saya SMP bukan kayak SMA juga ya dekat, cuma kayak masih dekat sama temen SMP. Iya. Soalnya ini guys sih SMP itu kayaknya dulu zamannya apa sih tuh ini COVID. Iya Kan nggak sih? kelas 7 itu COVID ya, seharusnya kelas 8 itu juga masih kayak belum bisa Sih, tatap kan muka. online ya sih. Tapi kalau di sekolah saya tuh ada swab. Sesi. Swab. Oh, swab. Jadi setiap pertemuan tuh kita swab. Oh iya. Iya, jadi Swabnya dari sekolah. iya dari sekolah. Jadi Itu dia dari ada sekolah. yang dari sekolah, jadi kita bisa tetap tatap muka, harus pakai masker, tapi di swab juga. Tapi nggak ada sesi, maksudnya semua anak masuk nggak ada yang ganti-gantian Nggak ada. Tapi swab Iya, itu swab. setiap pertemuan tuh maksudnya tiap kelas, tiap sesi kelas apa tiap hari itu gitu? Tiap hari itu. Oh tiap hari. Iya. Jadi kayak biasanya kan kalau dari sekolah-sekolah lain itu kan 1 minggu bisa 1 kali gitu kan. Maksudnya swabnya itu, tapi kita enggak kayak Tiap hari berarti. demi kenyamanan itu tadi. Iya kita sih. bisa berjaga-jaga. Berarti nggak ada libur kan? Dari libur 2 Nggak minggu ada. sih yang info dari libur 2 minggu sih? Enggak ada. Habis libur 2 minggu langsung masuk. Iya. Jadi kayak ya udah ngikutin aturan aja, kalau pengen masuk secara offline harus mematuhi aturan. Itu semuanya masuk secara. Iya, masuk sih. Harus ngikutin tes tadi. Kalau semisal ada yang positif ya itu kita nggak boleh masuk, harus Iya, iya, iya. kalau misal emang dari pihak sekolah ada yang positif 1, kita tuh libur. Diliburin. Jadi nggak boleh ada tetap muka lagi gitu. Sampai kapan gitu? Liburnya kira-kira? Sampai kalau itu kurang tahu ya Bu, karena di sekolah saya belum ada yang positif. Oh, tapi di infoinnya gitu. Kalau misalnya dia positif diliburin dulu gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada yang positif. Nggak ada yang positif. Itu nggak ada yang kena boleh di sekolahnya anak kelas 1? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Kayak dulu seingat saya tuh kayak ada info yang di sekolah ini ada yang kena, ada yang positif COVID berapa orang gitu kan. Itu sekolahnya apa sih? Offline tuh nggak ada info? Nggak ada. Oh iya bagus ya. Jadi kayak ya alhamdulillah. Liburnya bagus saya. semua Iya. berarti. Kalau aku bersaudara berapa? Saya bersaudara 2. Saya punya kakak satu sama saya. Oh kakak satu. Apa perempuan? Laki-laki? Perempuan. Oh perempuan. Selisihnya berapa? Selisih 3 tahun. Jadi kakak saya 2003, saya 2006. 2003, berarti sekarang 23 tahun berarti sekarang. Sepertinya iya. Iya, 23 Saya nggak tahun. pernah tanya. Oh tapi nggak pernah cerita-cerita juga, nggak dekat apa gimana? Kalau cerita sih cerita, tapi sepentingnya aja ya, karena saya juga belum terlalu percaya sama kakak saya. Saya juga nggak, kalau dekat, cuma ya nggak bisa kayak dibuat tempat cerita gitu. Oh berarti apa kalau misalnya sama kakaknya, karena cuma ini aja paling ya rumah gitu, misalnya rumah jangan lupa kunci pintu jangan lupa matiin kipas kayak gini gitu aja gitu berarti. Ini masalah kehidupan pribadinya Mas, aku nggak cerita ke kakaknya. Enggak, tapi kalau kakak saya itu masih cerita ke saya. Oh, saya masih cerita. Oh kenapa? karena saya kayak orangnya tuh kalau cerita tuh pilih-pilih ibu, nggak Adik asal bilang seolah langsung saya ceritain gitu aja tuh enggak. Karena kalau kakak saya kan emang apa ya kakak kandung, tapi saya juga banyak bertengkarnya, jadi saya juga males buat cerita ke kakak saya. Padahal jaraknya nggak jauh ya.
di rumah berarti tinggal sama kakak? Saya tinggal sama nenek saya. Jadi rumah itu saya ikut nenek saya sama mama saya sama kakak saya. Bertiga? Iya bertiga. Jadi di bawah itu nenek saya sama kakak saya itu sekeluarga di atas. Oh, oke. Kakaknya apa kuliah? Kakak saya pengangguran dulu. Dulu itu dulu tuh kerja, sekarang udah nggak kerja. Sehari-harinya apa ngapain aja? Sehari-harinya saya tuh ya kuliah, ya cuma kuliah nongkrong gitu. Saya nggak ikut organisasi juga karena kan masih semester 2, saya lebih fokus ke memperluas pertemanan gitu. Jadi kayak nggak benar-benar sibuk banget. Enggak. Dari pagi sampai malam ya Mas ngapain aja? Pagi bangun tidur tuh ngapain? Kalau keseharian biasa kan harusnya bangun tidur terus kayak berangkat kuliah terus ke kampus gitu. Kadang selesai kampus tuh kita main sama temen kuliah itu buat ngerjain tugas sampai malam. Terus habis itu ya udah pulang-pulang itu istirahat, terus kayak mandi makan terus istirahat. Kayak saya juga nggak pernah kayak nonton film itu nggak pernah itu. Jadi kayak hidup itu langsung tidur gitu karena capeknya itu kayak habis kuliah terus BP. Oh iya jauh nih. Jadi kayak kalau dibilang sibuk itu nggak terlalu sibuk. Nggak terlalu sibuk tapi ini ya apa namanya PP-nya sih buat Iya, saya buang waktu iya. banyak ya. Jadi kayak waktunya habis di jalan gitu. Iya. Nah, terus tadi kan Agnes kesehariannya Agnes kalau kelas gitu ya ke kampus gitu ya. Kalau misalnya weekend gitu kan sekarang kuliah emang sampai hari apa? Kuliahnya tuh sampai hari Kamis Ibu. Sampai Tapi hari Kamis. tergantung juga sama dosennya. Kalau semisal dosennya minta ganti hari, Oh iya. ya udah dipindah di hari Jumat karena hari Jumat kan kosong. Tapi sekarang peraturannya itu kalau semisal hari Jumat itu nggak boleh ada kegiatan di kampus. Jadi semua yang awalnya ada matkul di hari Jumat itu dipindah ke hari-hari biasanya. Jadi cuma Senin sampai Kamis aja yang ada online. Misal diganti hari Jumat itu berarti online. Enggak, tetap jadi kalau nggak ada? misal offline tetap offline. Oh. Kalau misal sekarang peraturannya kayak gitu berarti dipindah di hari lain. Jadi Di hari Jumat lain. itu benar-benar nggak ada. boleh ada kegiatan di Iya Jumat. benar, nggak online Jumat. Jadi cuma sampai Kamis, cuma Sabtu Minggunya Mas ngapain berarti? Kan Biasanya kampus. itu kalau semisal Jumat saya buat istirahat di rumah ibu. Gimana kan, istirahat? jadi kayak Pagi bener di ngapain? rumah. Kalau semisal pagi itu ya udah benar-benar itu tidur karena itu sampai bisa sampai sore. Cuma di kasur aja gitu. Iya, itu pun nggak dimarahin. Alhamdulillah nggak pernah dimarahin orang tua. Jadi kayak nggak pernah bersih-bersih rumah. Jadi kayak semisal Emang dikasih waktu istirahat gitu kan? Iya, buat istirahat doang. Jadi kalau semisal bangun-bangun tuh disuruh makan, disuruh mandi. Ya udah nanti kalau udah selesai kegiatan itu saya balik ke kamar itu biasanya HP-an. Terus habis itu kan saya bilang ya saya juga nggak pernah nonton kayak film-film gitu. Jadi saya di rumah tuh kayak scroll TikTok, scroll IG gitu, main game. Jadi kayak ya udah gitu Main aja. game apa? Saya main ini Mobile Legends. Biasanya itu bersama jadi kalau misal Jumatnya saya di rumah ya berarti kalau misal Sabtu itu saya keluar. Jadi saya tuh keluar biasanya itu nongkrong sama teman-teman saya. Jadi kalau misal pagi itu kayak saya itu masih tidur sampai siang. Saya tuh nggak suka keluar siang-siang gitu. Jadi kalau misal keluar siang tuh kayak ngerasa tuh kan panas banget ya. Jadi saya tuh males banget kalau panas itu. Jadi kayak buat apa kalau di kuliah tuh juga berangkatnya tuh panas terus Sabtunya itu seharusnya dibuat istirahat malah keluar juga kan yang mau ibu. Terus sekarang itu kan apalagi kalau misal Sabtu kan malam ya. Jadi kayak semisal saya berangkat malam kayak habis maghrib itu pasti nggak ada tempat. Meskipun banyak coffee shop di Surabaya ini tetap penuh ibu. Jadi kayak saya tuh harus berangkat sore itu kayak jam 4, apalagi kan kayak jam pulang kerja ya. Sabtu kan masih jam operasional ya. Jadi kayak ya udah berangkat jam 4 tuh kayak kena macet. Jadi sampai sana itu alhamdulillah masih dapat tempat. Jadi biasanya tuh kalau pulang itu saya malam kadang jam
10, jam 11, karena saya dibatasi sama orang tua saya tuh jam 11 tuh kalau bisa sampai rumah. Tapi kalau misal buat kayak anak Gen Z kayak anak sekarang itu kan kayak jam 11 itu Masih kurang sore gitu. ya. Masih sore, jadi kan kalau melanggar itu saya bisa jam setengah 1, jam 12 malam itu kayak paling mentok saya. Tapi ini kayak dimarahin nggak kalau misalnya Kalau dimarahin mungkin marah, tapi nggak terlalu terlalu marah, karena mungkin orang tua saya tuh juga capek sama saya, jadi kayak saya ngelakuin itu tuh hampir setiap hari. Jadi orang tua saya tuh mungkin capek, udah dikasih tahu tapi nggak dilakuin gitu. Udah. tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan kadang itu kalau misal pulang malam kayak nggak sesuai jamnya, saya tuh pasti ngabarin, mas saya masih di jalan, mas saya mau cari makan dulu gitu. Kalau ngabarin gitu ya. Selalu ngabarin, jadi kayak orang tua itu juga harus tahu gitu, jangan sampai ngalamin. Terus nanti kalau bisa hari Minggu saya tuh juga malas keluar, karena kalau misal Minggu saya bakal capek sendiri, karena besok Seninnya itu kan kuliah. Jadi kayak lebih baik saya Minggu di rumah, jadi nggak Dari pagi sampai malam di rumah. iya di rumah aja. Ngapain Mungkin kalau semisal keluar itu ke rumah tante saya, jadi kayak main sama tante saya di rumah, cuma ngobrol-ngobrol. Kadang itu di rumah itu kita masak-masak, buat jajan gitu, kayak buat makanan berat nanti kita makan bareng gitu aja. Nggak keluar yang benar-benar keluar itu. Jadi Jumatnya aku suka buat istirahat, Sabtunya malam mingguan lah ya normal, Minggunya kadang istirahat, kadang main gitu. Udah cuma gitu aja, karena Seninnya habis itu kuliah lagi gitu ya. Oke. Kalau sama keluarga apa ngapain quality time-nya, ngapain apa keluar, pergi, apa ngobrol aja di rumah, gitu. Ngapain aja? Kalau semisal sama keluarga saya udah bisa itu. Jadi mama sama papa saya itu udah bisa nggak satu rumah lagi. Tapi kalau semisal mau keluar itu biasanya saya ngajak ayah saya kayak, ya ayo cari makan gitu, kadang bertiga sama kakak saya. Kadang itu sebaliknya juga sama mama saya itu juga. Tapi kalau agar-agar ini mungkin dulu itu nggak pernah sampai keluar berempat, itu nggak pernah itu, jadi kita keluar bertiga gitu. Tapi kalau sekarang itu mungkin orang tua saya juga udah beradaptasi sama masalahnya, jadi kita itu sering berempat lagi. Jadi kalau semisal kalau keluar itu kita tuh kebanyakan mall gitu, ngabisin waktu di mall buat cari makan gitu. Kalau semisal kadang belanja gitu ibu, semisal kalau malam-malam gitu, kalau semisal di atas jam 10 itu kan jam-jam rawan ibu, kayak jam-jamnya orang-orang lapar. Jadi kayak gitu mama saya tuh kadang bilang kayak dia bilang ke ayah gitu, di mana ayah cari makan gitu. Ya udah gitu, keluarnya cuma kayak malam, kalau nggak gitu kalau nggak sibuk aja, karena kan orang tua saya juga kerja ya. Jadi mama saya tuh kerjanya di luar kota, ayah saya juga kadang di luar kota, jadi kayak waktu buat liburan ke luar kota itu juga jarang. Jadi kalau di Surabaya sini aja makan-makan bareng gitu aja gitu. Oke, kalau Agnes ini enggak ada pacar gitu enggak? Anak sekarang kan keluarnya biasanya sama pacar, dapat tertuju sama pacar. Dan jadi soalnya kan aku menceritakan hari-hari ini dari pagi sampai malam tuh nggak ada yang kalau sama pacar gitu, palingnya sama temen kuliah. Kalau main tadi juga seminggu sekali, beberapa hari sekali sama temennya SMA, SMP gitu. Kalau sama pacar ada nggak pacarnya? Saya nggak mau pacaran dulu ibu, karena mantan terakhir saya itu bikin saya trauma seumur hidup. Bahkan saya nggak ingin menikah gitu, karena pacar saya tidak ada dorongan juga dari orang tua. Jadi kayak gitu buat saya tuh males pacaran, males kenal cowok lagi. Jadi lebih baik saya masa-masa remaja ini saya habiskan buat teman-teman saya. Apa yang terjadi sama mantannya sampai bikin Agnes trauma?
sebenarnya kalau saya ingin cerita itu juga nggak enak dulu, jadi kayak takut takut akan cerita, takut nanti ibu bakal ngatain saya juga, karena ini tuh juga membuat saya sakit hati karena ada tekanan fisik juga. Oh, oke oke oke. Baik, di sini saya ingatkan lagi gitu ya bahwa di sesi ini tuh sesi konseling gitu ya, bukan sekedar Agnes bercerita sama orang asing itu enggak. Di sini peran saya sebagai konselor, Agnes sebagai konseli, yang di sini peran saya juga harus mendengarkan Agnes dengan sangat amat terbuka. Saya bersedia dan saya mau mendengarkan ceritanya Agnes, apapun itu ceritanya, dan saya juga akan menjaga kerahasiaan dari ceritanya Agnes. Saya tahu bahwa cerita ini tidak bisa disampaikan ke orang lain, orang luar, karena ini cerita pribadinya Agnes, tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Jadi selama satu sesi konseling ini, selama 40 menit, Agnes bebas menceritakan apapun yang mau diceritakan oleh Agnes, bisa disampaikan kepada saya tanpa disaring nggak apa-apa, tanpa ditahan-tahan nggak apa-apa, karena di sini saya juga paham situasi Agnes sebagai konseli yang tidak akan saya bocorkan kemana-mana ceritanya. Di sini saya biar mendengarkan dan apa ya, mendengarkan ceritanya Agnes. Saya juga berusaha memahami bagaimana perasaannya Agnes saat mengalami ceritanya Agnes ini nanti. Jadi nggak apa-apa, diceritain aja apa tadi, takutnya karena apa, tekanan fisiknya tadi kenapa tuh, bisa Jadi dari saya kecil, hubungan saya dengan orang tua saya seperti ayah saya sama ibu saya itu udah tidak baik gitu. Nah, jadi waktu saya waktu saya kelas 3 SD, nah orang tua saya tuh sering bertengkar gitu. Kan saya itu udah bisa rumah dari nenek saya. Awalnya saya tuh dari kecil sampai TK itu saya tuh diurus sama nenek saya, bukan sama ayah sama mama saya, karena ayah saya sama mama saya itu sibuk nyari kerja. Nah, setelah itu waktu udah masuk ke SD kelas 1, saya pindah lagi di kontrakan dekat SD saya. Jadi di sini tuh saya benar-benar hidup sendirian, kayak saya sama kakak saya aja gitu. Orang tua saya tuh sibuk nyari uang di luar kota. Jadi kayak anaknya tuh mungkin kalau pulang kerja gitu udah ketemu, udah nggak pernah komunikasi juga. Jadi kayak saya tuh juga ngerasa kurang kasih sayang dari orang tua saya gitu. Dan begitu pun kan kalau semisal jarang ketemu, itu pasti kan komunikasi orang tua saya itu juga buruk ya ibu, karena sering bertengkar tadi, jarang ketemu, jarang kayak omong-omongan. Jadi kalau semisal pulang kerja, pulang kan bawanya kalau pulang kerja itu emosi ya ibu ya, karena capek ya. karena capek juga, apalagi jauh juga. Nah jadi di situ kayak saya di sini itu masih kecil, saya juga masih belum tahu urusan orang dewasa. Saya tuh setiap hari tuh dengerin mereka tuh bertengkar mulu. Kadang itu juga main tangan, kadang juga itu kayak ada omongan yang kotor-kotor yang seharusnya di umuran saya tuh tidak mendengarkan itu. Akhirnya saya bisa mendengarkan kata-kata tersebut dari orang tua saya. Nah pada saat itu tuh orang tua saya, ayah saya itu kan punya saudara laki-laki ya, dari adiknya ayah saya. Nah itu punya anak. Nah apa-apa tuh selalu diingin, kayak misal mau minta ini minta itu, mesti ayah saya itu selalu ngasih ke anak tersebut. Nah, Ini berarti sepupunya Agnes ya? iya benar ibu. Nah tetapi kalau misal anaknya sendiri kalau minta itu kayak ada aja halangannya, kayak nggak punya uang lah, gini. Akhirnya dari situ tuh dipermasalahin sama mama saya, kayak misal gini ya, mama saya dulu, oh itu anak kita, itu anak kamu, kok kamu selalu menurutin permintaan anak tersebut daripada anak aku sendiri gitu. Terus kayak dari situ kayak ayah saya juga nggak terima kan. Apalagi anak tersebut tuh kayak minta sepatu futsal, nggak sepatu futsal aja sih, kayak
sedangkan anaknya sendiri tuh waktu itu saya tuh pengen beli mie ayam gitu loh Bu, tapi nggak dikasih sama ayah saya gitu, kayak padahal kayak dengan harga segitu seharusnya bisa memberikan, tapi kayak anak lain tuh bisa diberi yang lebih gitu. Ini dari situ kayak mama saya itu bertengkar dengan ayah saya, akhirnya eh, main tangan di situ Ibu. Mama saya ditampar sama ayah saya, terus saya sama kakak saya itu cuma lihat, terus kayak makin parah, mama saya juga nangis. Akhirnya di situ saya nggak tahu apa-apa, akhirnya bilang gini ke mama saya, udah mak, udah ya, jangan bertengkar, kayak jangan main taman gitu kan, anak kecil kan pasti nangis ya Bu, apalagi di Takut ya usia situasi. di usia segitu. Terus kayak hal yang dilakuin ayah saya itu bukannya kayak menenangin saya karena saya di situ kan masih kecil takut, tapi ayah saya malah memberikan trauma besar kepada saya, yaitu ayah saya itu ngeludahin saya di muka saya, terus kemudian saya tuh dibendurin di lemari gitu karena saya ngomong kayak gitu, terus dia marah-marah karena kayak kamu tuh masih kecil nggak tahu apa-apa, kayak jangan ikut urusan orang tua gitu. Jadi saya kan cuma bisa nangis ya, kayak ada orang tua setega itu sama saya, nanti gue kayak cuma ya udah, saya juga nggak bisa apa-apa. Akhirnya cuma saya tuh dendam sampai sekarang tuh, dendam banget sama ayah saya, kayak masa itu nggak bisa saya lupain karena trauma itu membekas di saya. Nah kemudian ayah saya tuh kayak ngerayu gitu loh Bu, kayak ngerayu gitu, kayak ayo kamu mau apa begini kan, namanya saya udah sakit hati kan pasti nggak mau apapun, rayuannya tuh juga nggak bakal terwujud gitu. Dan itu nggak cuma sekali dua kali, awalnya tuh kayak mama saya juga nggak temperamen ya Bu ya, karena udah sering digituin sama ayah saya. Nah mama saya itu coba melawan ke ayah saya, dan itu kalau semisal emosi ternyata mama saya juga melampiaskannya juga ke anak. Nah waktu bertengkar, kalau semisal bertengkar gitu ya, ayah saya tuh biasanya kayak mecahin piring gitu di depan kita, terus habis itu kayak kemarinnya itu saya coba ngeliat kayak udah mah gini jadi gini, terus ternyata sifat mama saya tuh berubah, yang awalnya tuh kayak mau dengerin kayak gak mau dengerin, kayak kamu tuh masih anak kecil, kamu nggak tahu apa-apa soal urusan rumah tangga, jadi kamu kayak diem. Dan di situ kayak ada background banget, background banget tadi tuh dilempar ke saya sampai mama saya tuh kayak buka, jadi kayak aduh gitu, jadi kayak saya tuh saya masih SD, masih SD sekitar kelas 5 sampai kelas 6 tuh. Terus di situ kayak saya nangis dan nggak ada kata maaf sama sekali dari mama saya. Jadi kayak di situ saya coba kayak mulai terbiasa kayak ya udah, mungkin ini orang tua saya sifatnya kayak gini, nggak bakal bisa dirubah. Dan ternyata emang sampai saya dewasa tuh orang tua saya tuh masih main tangan gitu Ibu. Jadi kayak kalau semisal bertengkar gitu sama bapak saya itu kayak pasti omongan kotor tuh keluar gitu loh Bang. Jadi kayak saya juga itu mikir kayak sebenarnya kayak gini ya urusan rumah tangga gitu, saya kayak jadi trauma gitu loh sama eh, kehidupan orang tua saya yang nggak pernah ngasih kasih sayang benar Ibu. Kalau semisal masalah keuangan, masalah apapun itu lancar sama orang tua saya, tapi kalau semisal kasih sayang itu kurang, karena ya tadi jalan komunikasi kan, emang komunikasi itu penting ya Bu. Kemudian waktu itu kayak mama saya juga banyak masalah sih Bu. Kayak ternyata mama saya itu juga di sini tuh kayak
saya bisa dapetin kabar itu selama 1 sampai 2 bulan itu. Nah saya sebelumnya tuh udah coba buat nyari tahu ke saudaranya atau ke mama saya, tapi nggak ada respon sama sekali. Dan mama saya tuh kalau misal saya tanya ayah saya tuh pasti marah. Dan akhirnya waktu 1 sampai 2 bulan tadi ayah saya tuh udah bisa dihubungin, ternyata bilang kalau ayah saya itu pengen ninggalin Surabaya buat cari kerjaan di Solo. Akhirnya kayak saya harus berjarak sama ayah saya selama 4 tahun itu udah nggak ada kabar. Kayak saya tuh nangis banget sama ayah saya sama mama saya, kok bisa kayak gini, kayak mereka tuh nggak memikirkan anaknya gitu. Apalagi saya usia usia udah SMP sih, udah SMP kelas 9, apalagi kan mendekati ujian ya ibu ya, kan pasti saya juga keganggu secara mental juga. Di situ kayak ngeliat waktu itu kan emang masih ada apa ya, nggak boleh ada acara perpisahan gitu. Oh ya. Masih COVID juga kan itu, nggak ada perpisahan. Jadi kayak tapi di sekolah saya itu ada semisal kalau orang yang berprestasi orang tuanya itu diundang. Nah kebetulan saya itu di situ kan berprestasi, jadi orang tua saya diundang. Nah awalnya mama saya tuh nggak mau datang karena kayak males ribet gitu loh. Kayak ya udah kamu sama tante kamu aja, mama males gitu, capek. Terus habis itu kayak di situ kan udah gak ada yang sayang, kayak saya itu sedih banget, kayak seharusnya ada rawat keluarga orang tua, tapi ternyata di situ kayak gak ada yang mau dampingin. Akhirnya kayak saya maksa mama saya sampai saya nangis sampai saya sujud. Akhirnya mama saya mau. Dan di situ kayak saya bilang kayak di chat di telepon tuh kayak marah banget sama ayah saya, kayak kenapa hal kayak gini tuh harus dek fase saya gitu, dek kakak saya tuh nggak kayak gitu. Akhirnya kayak ya udah saya di situ kayak benci banget sama ayah saya, sama mama saya tuh juga benci. Akhirnya saya coba untuk ikhlas kayak ya udah kalau emang orang tua saya kayak gini ya udah saya harus terima, saya juga nggak bisa apa-apa. Terus kayak kalau semisal mama saya ngumpul gini-gini saya juga nerima kayak nggak mau ngeberontak gitu, nggak mau. Terus akhirnya kalau masa dewasa kan SMA itu ya seharusnya kayak orang tua saya itu nggak mau saya tuh ditemenin proses selama belajar tuh. Orang tua saya tuh nggak nemenin gitu, jadi kayak kamu tuh harus mandiri sendiri, bikin apa sendiri biar kamu juga terbiasa sendirian gitu, jangan kayak ngebantuin ke orang tua kamu gitu. Seharusnya kan kalau orang tua benar kan kayak memfasilitasi belajarnya anaknya, kayak les tak apa enggak, kamu saya disuruh belajarnya sendiri gitu. Terus akhirnya dari posisi waktu lulus SMA itu kan pasti bingung ya ibu mau kuliah atau kerja. Disitu mama saya udah ngelarang saya buat kuliah, saya harus fokus kerja buat nyari uang sendiri. Jadi saya tuh udah nggak dibolehin minta uang sama mama saya atau ayah saya, apalagi kan saya udah nggak ada komunikasi lagi ya sama ayah saya. Jadi kayak disitu kayak benar-benar saya ngandelin mama saya dulu gitu. Akhirnya disitu saya diem daftar kuliah. Jadi orang tua nggak ada yang tahu. Terus akhirnya di sini di semester kan masuk kuliah kan harus ada biaya. Saya bilang ke orang tua saya kayak ini saya mau kuliah. Terus saya juga bilang uangnya itu dari mana. Terus aku bilang gampang lah. Jadi saya cuma bilang gampang tanpa mikirin ke depannya gitu. Terus akhirnya di situ ya udah dibolehin sama saya. Nah waktu bayar UKT bingung ibu karena mama saya nggak mau bayarin uang kuliahnya itu. Jadi mama saya itu ngutangin ke kayak bank gitu ke mama itu, tapi kayak per bulannya itu saya yang bayar gitu. Nah saya bayar itu hasil dari uang dari bulanan dari mama saya. Jadi saya sisihkan buat bayar tadi gitu. Terus kayak dari situ saya kayak sedih banget ya. Kenapa sih teman-teman saya tuh ilmunya tuh kayak benar gitu, kayak dapat kasih sayang, tapi saya
sendiri tuh kayak nggak bisa dapetin itu. Kalau marah itu marah, tapi kayak dari sini kayak ya udahlah, ini juga perjalanan saya itu masih panjang, saya nggak harus mikirin hal itu juga. Kemudian eh, waktu saya masuk kuliah, ayah saya bisa hubungin saya lagi. Terus tuh kayak ayah saya kaget juga karena saya kuliah dan pulang ke Surabaya kan. Nah, pulang ke Surabaya itu dia minta maaf kepada saya sama keluarga saya gitu, kayak habis ninggalin selama beberapa tahun tanpa kabar. Di situ saya juga kayak mau marah itu juga nggak bisa. Terus habis itu kayak ya udah, akhirnya di situ saya cuma pengen mau maafkan, tapi kejadian yang saya alami waktu saya SD kelas 3 itu nggak bisa saya lupakan dulu, ini trauma itu. Kayaknya di sini kayak orang tua saya kayak sama-sama turunin ilmunya masing-masing buat anaknya itu. Kalau dulu kan emang saya nggak dapet kasih sayang, mungkin ayah saya kayak sekarang tuh kayak belajar dulu, belajar Lebih baik kayak lagi, lebih baik gitu lagi, ya. menebus kesalahannya, memberikan kasih sayang yang lebih kepada saya. Saya kayak merasa senang banget, kayak ini loh kenapa kok gak dari dulu, kok ayah sama saya tuh kayak ngasih kasih sayang ini kok kenapa sekarang. Saya paham sih apa yang disampaikan Agnes tadi. Saya paham dengan perasaannya Agnes. Saya tahu bahwa itu susah sekali dilewati, susah sekali untuk diceritakan ke saya. Saya mengerti. Saya berterima kasih Agnes sudah mau menceritakan cerita yang mungkin susah sekali Agnes ceritakan kepada orang lain gitu ya. Saya berterima kasih banyak. Saya juga kalau misalnya saya ada di posisinya Agnes, saya belum tentu bisa sekuat Agnes karena saya merasa itu benar-benar di usia yang masih sekecil itu Agnes harus melalui momen-momen menakutkan itu tadi. Itu saya tidak terbayangkan kalau misalnya itu akan terjadi kepada diri saya. Itu mungkin apa ya, outputnya akan beda gitu loh. Kalau saya lihat tadi dari Agnes bercerita ceritanya, menurut saya apa ya, Agnes ini sudah apa ya, menjadi diri Agnes yang tangguh gitu loh. Karena dengan sekian banyak momen-momen buruk yang Agnes alami, itu Agnes bisa menjadi pribadi Agnes yang sekarang, yang masih berprestasi, kemudian memutuskan untuk kuliah dan memilih jalannya. Dan mungkin menurut saya juga jalan yang diambil itu benar, merupakan pilihan yang benar gitu. Itu merupakan apa ya, hal yang bisa dibanggakan dari diri Agnes, bahwa Agnes bisa sampai di titik ini gitu. Sampai hari ini tuh Agnes bisa menjadi Agnes yang sekarang, padahal sudah banyak sekali Agnes yang Agnes lalui itu sudah banyak. Mungkin itu kalau misalnya terjadi di orang lain, belum tentu outputnya atau hasilnya itu menjadi pribadi yang seperti Agnes yang sekarang ini. Terima kasih sudah sekuat itu ya Agnes, karena banyak sekali momen-momen yang saya tidak bisa membayangkan kalau itu ada di depan mata saya melihat kejadian itu langsung. Saya tidak bisa membayangkan, itu sangat sedih sekali, menakutkan sekali. Saya kalau ada di situ saya akan apa ya, gemeter gitu, takut gitu loh, karena itu harusnya tidak tidak dialami oleh anak sekecil Agnes, dan itu selama bertahun-tahun ya kan, berarti Agnes mengalami itu. Kalau yang tadi Agnes sampaikan kan ini ya, apa namanya, tadi kan saya tanya karena gak mau pacaran ya kan Agnes ya, akhirnya karena ternyata latar belakang keluarga Agnes yang seperti ini. Agnes sudah banyak melalui momen-momen bersama keluarga yang seperti ini gitu ya. Gimana dengan mantannya itu, ada seperti apa yang bikin Agnes trauma untuk memulai hubungan baru dengan laki-laki gitu, karena mantannya itu kenapa, bisa diceritakan mungkin? Jadi sebenarnya di sini saya juga nggak mau ngejelekin mantan saya juga itu ya. Mungkin di sini saya juga akan memberitahu ibu gimana sih rasa sakitnya saya selama ini gini. Jadi waktu itu saya kan punya pacar ya ibu. Nah saya udah tahu latar belakang keluarga saya juga. Jadi pacar saya tuh udah tahu latar belakang keluarga saya tuh gimana. Saya juga udah berani cerita ke pacar saya gitu.
rasa kasih sayang tersebut dari pacar saya, tetapi itu tidak benar-benar jadi sesuai keinginan saya. Karena Jadi awal-awal kan emang baik banget, dia tuh baik banget kayak ya udahlah kayak aku punya anak pacaran gitu, tapi kayak lama kelamaan hubungan itu berjalan di 8 bulan. Jadi waktu 8 bulan itu sifatnya itu keluar semua ibu. Jadi saya tuh nggak boleh kayak main sama cowok, sama temen sahabat saya sendiri tuh udah nggak boleh main gitu. Jadi saya tuh boleh main tuh cuma sama dia aja. Nah kemudian waktu itu kan awal-awal masuk PKKMB, sebelum PKKMB itu kan saya itu keterima di jalur SNMP. Di situ kan anak-anak itu kan pasti tuker-tukeran IG gitu. oh ya baru ya Iya, sama-sama baru. kan kalau semisal tuker-tukeran IG terus saya di follow sama cowok, nggak mungkin saya juga nggak mau follow back karena nanti dikira semuanya apalagi itu teman baru ibu. Dan saya juga di kuliah kan pengen memperluas relasi gitu. Nah akhirnya di situ tuh saya tuh ketahuan follow back cowok tersebut waktu di kafe. Dan akhirnya pacar saya tuh marah ibu, kayak dikira tuh saya tuh selingkuh dari dia. Akhirnya dia tuh nampar saya di depan orang banyak di kafe tersebut. Kayak sebenarnya tuh saya mau nangis ibu, tapi kayak ngapain saya nangis, kayak nanti malah dilihat orang-orang itu kayak gak enak gitu ya. Akhirnya kayak ya udah saya cuma di situ kayak diem gitu. Orang-orang itu udah ngeliat saya gitu, kayak mungkin pikirannya kok setega itu ya, kayak nampar di depan umum gitu. Akhirnya pulang-pulang di sepeda motor itu kayak dia tuh kayak matiin lagi, kamu jangan sampai punya teman cowok gitu di kuliah, apalagi kayak nanti kalau kerja kelompok kamu kalau bisa jangan sama cowok. Nah sekarang kan kita juga belum tahu ya ibu, di dunia perkuliahan itu cara sistemnya itu gimana, kayak misal kan kelompokan kan di SMA itu juga bisa disepin gitu, apa bisa milih sendiri gitu. Dari situ saya juga jelasin ke cowok saya kalau misal kita nggak bisa mastiin kalau misal kita dapat kelompok yang ada cowoknya gitu. Tapi pacar saya tuh kayak enggak lah, kalau bisa ya kamu nggak mau gitu. Terus akhirnya kayak dia nggak bisa lah, aku bilang gitu ya dia. Terus akhirnya tuh pacar saya tuh ngelakuin ini nggak apa, cubit tangan saya sampai berdarah, benar-benar berdarah. Dan di situ saya marah ibu, marah karena dia kayak main tangan sampai bikin saya luka gitu. Kan yang awalnya kan cuma nampar ya udah nggak sampai luka, mungkin itu sakit doang sama sakit. Tapi kalau ini sampai luka, kayak saya bener nangis di motor. Terus itu dijilitnya di motor waktu di jalan tuh mau pulangin saya kan nggak enak ibu. Bahkan sebelumnya itu di daerah sekitar rumah saya tuh kan udah cek-cek sama dia. Jadi di jalan tuh kayak saya bilang, daripada kamu ngebut bawa anak orang nanti takut apa-apa di jalan, mending kamu turunin di pinggir. Diturunin benar nih sama motor saya tuh. Jadi kayak di situ kayak ya udah saya jalan, telepon saya jalan saya telepon teman saya, terus dia ngawasin ada di belakang. Dari belakang tuh saya diawasin, terus akhirnya dia deketin saya lagi kayak kamu tuh sama siapa? Terus aku bilang aku tuh sama teman saya gitu. Terus akhirnya dia marah, ternyata yang saya telepon tuh cowok. Ya seharusnya dia nggak marah dong, karena dia resikonya nurunin saya, ya udah saya mau minta jemput sama siapa gitu. Terus akhirnya saya ditarik dilihatin orang, ditarik di jambak. Saya suruh naik sepeda motor, ya udah saya naik daripada dilihatin orang. Ya udah setelah itu saya dicubit tadi sampai berdarah. Akhirnya sampai rumah kan pasti makal ya bu ya. Akhirnya di situ saya kayak udah saya nggak bakal chat lagi. Jadi saya tuh udah nggak cecetan selamat kan, nggak cecetan, dia nggak ada minta maaf sama sekali, nggak ada itu. Jadi di situ saya akhirnya mulai chat duluan kayak ya udah sampai kapan dia jangan kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, ya kamu tuh ngapain gitu. Terus saya bilang lah biasa itu lah gitu ya. Dia cuma gini, kamu aja yang terlalu lebay. Aku bilang kalau kamu mau ngatain itu mungkin menurutmu nggak ada apa-apanya, tapi kamu tuh udah main tangan gitu loh. Terus kayak aku bilang kamu kan
jadi kamu tuh kayak orangnya tuh kayak gampang ke bawah hati gitu. Saya bilang gini, ya udah deh terserah deh, soalnya di situ saya yang minta maaf bukan dia, padahal dia yang salah tapi saya minta maaf. Akhirnya saya juga udah capek di situ, hubungan saya tuh udah semakin gak jelas karena sering main tangan di rumah. Saya juga sering main tangan sama dia, padahal ada nenek saya tapi dia nggak mau. Nah akhirnya saya juga capek di situ, saya kenal sama temennya dia gitu. Akhirnya kita putus gitu. Putus sama dia. Terus kemudian itu saya buat apa lagi nih Bu, cerita sama temennya dia, tapi bukan teman dekatnya, kayak teman masih satu sekolah gitu. Nah akhirnya di situ tuh dia ngefitnah saya selingkuh sama cowok tersebut. Padahal sudah putus ya Bu, ya. tapi dia kayak ngejelek-jelekin di live gitu di temen-temennya, jadi kan kesannya saya yang jahat ya, saya putus karena saya selingkuh gitu. Dan akhirnya di situ rame, dia nangis lah ke saya, kayak ternyata dia juga nggak bisa jauh sama saya gitu. Terus akhirnya dia nyamperin saya ke rumah buat minta balikan gitu loh, minta sama dijelasin kenapa kamu selingkuh gitu. Padahal di situ saya nggak selingkuh, saya jelasin semua dari awal sampai akhir. Akhirnya dia tahu dia ngerasa bersalah, dia minta maaf ke saya, terus minta balikan. Terus saya juga nggak mau ya, karena saya nggak mau ngulangin kejadian yang sama gitu. Akhirnya di situ saya nggak mau balikan. Tahu nggak Ibu apa yang dia lakuin ke saya? Dia nyakek saya, berani saya kayak itu ada orang di situ kayak lewat, dia bener kayak nyakek sini kayak bener kamu nggak mau balikan sama aku, kayak awas kayak gini kayak akhirnya saya melepas sakit. Terus orang tersebut itu orang yang lewat tuh kayak marahin pacar saya gitu, kayak ya kamu di sini cuma buat kerusuhan, kayak buat main fisik ke cewek, kamu nggak usah di sini gitu kan. Tapi sama dengan bahasa yang kotor gitu, bahasa yang kasar gitu. Akhirnya saya tuh nggak pergi, tapi cuma bilang siapa kayak gini, kayak malah ngancam saya gitu Ibu. Kayak ya udah di situ kayak saya nggak mengingatkan, saya masuk ke dalam, saya nangis. Akhirnya saya di situ cerita ke orang tua saya, ke mama saya, terus sama papa saya juga saya cerita. Akhirnya di situ ayah saya itu tanya-tanya kayak siapa sih namanya, rumahnya di mana, gini karena kayak ayah saya tuh nggak terima kayak anaknya digituin gitu loh. Terus akhirnya di situ saya nutupin semua identitasnya dia, jadi kayak jangan sampai ayah saya tahu gitu. Udah cukup saya aja gitu. Karena di sini kan niat saya tuh cuma nyari kasih saya atau bisa baik sama pacar saya, ternyata semuanya sama aja. Di sini saya paham dengan trauma yang akhirnya Agnes alami dengan mantannya Agnes yang dengan sekian banyak momen buruknya ini tadi, sehingga dari sosok mantan itu tadi akhirnya Agnes memutuskan untuk tidak pacaran lagi gitu ya, sampai nanti pada waktu yang ditentukan gitu ya sama takdir sama Allah gitu ya kan. Karena dari yang tadi Agnes ceritakan bagaimana momen-momen yang Agnes alami dengan mantannya Agnes itu memang cukup traumatis, sangat traumatis bahkan, karena kan Agnes sudah mendapatkan perlakuan seperti itu tuh sudah dari kondisi keluarga sampai ternyata ke pacar juga. Ya wajar, saya juga paham sekali. Mungkin saya di posisinya Agnes juga tidak bisa bertahan selama 2 tahun itu tadi. Mungkin menurut saya juga bisa jadi Agnes bisa bertahan selama 2 tahun itu juga mungkin akhirnya Agnes ini menganggap hal itu adalah hal yang biasa gitu ya kan, karena Agnes sudah pernah mengalami itu dengan keluarga gitu, sehingga Agnes bisa bertahan segitu lamanya. Terima kasih Agnes sudah mau banyak bercerita pengalaman yang mungkin sangat susah sekali diceritakan kepada orang lain, tapi Agnes mau terbuka, mau diceritakan kepada saya. Saya merasa dihargai kehadirannya karena Agnes akhirnya mau bercerita pengalaman-pengalaman itu tadi. Terima kasih. Maaf kalau misalnya ada mungkin beberapa respon saya yang mungkin kurang bisa diterima dari hatinya Agnes. Saya ucapkan mohon maaf.
Nanti kalau misalnya ada yang mau Agnes ceritakan lagi bisa diceritakan di sesi konseling berikutnya, karena ini sudah lebih dari 40 menit sehingga bisa kita cukupkan sampai sini ya. Nanti kalau misalnya Agnes ada cerita lagi, kita bikin appointment lagi untuk sesi konseling berikutnya gitu ya Agnes. Terima kasih banyak sudah bercerita, terima kasih sudah mau membagikan cerita buruknya itu tadi, sudah mau terbuka kepada saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Bu, terima